AD Channel. Informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu ini benar-benar datang juga. Bukan lagi sebatas janji, bukan lagi sekadar wacana. Mulai hari ini, sistem pencairan pesangon mengalami perubahan besar yang benar-benar terasa langsung manfaatnya. Buat kamu yang selama ini menunggu kepastian soal hak-hak pensiun, terutama pesangon yang belum cair juga, padahal sudah bertahun-tahun mengabdi, sekarang saatnya tarik napas lega. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyalurkan pesangon melalui mekanisme baru lewat sisa gaji. Iya, kamu nggak salah dengar. Sekarang pesangon bisa dicairkan langsung lewat sisa gaji yang masih tersimpan dalam sistem penggajian. Artinya proses yang selama ini berbelit-belit, penuh dokumen, dan kadang bikin frustrasi karena nggak ada kejelasan kapan cairnya, kini jauh lebih sederhana dan transparan. Sistem ini dibuat untuk mempercepat, mempermudah, dan memastikan bahwa hak-hak kamu sebagai ASN, mantan pegawai atau ahli waris, benar-benar sampai di tangan, tanpa harus nunggu proses panjang yang bikin lelah mental. Banyak dari kalian mungkin sudah terlalu lama menunggu. Ada yang bahkan sampai berpikir, apa yang pesangon saya ini beneran masih ada? Atau jangan-jangan cuma janji politik aja? Tapi sekarang kebijakan ini sudah resmi jalan. Sudah banyak yang mulai menerima notifikasi dari instansi masing-masing. Bahkan ada juga yang sudah mulai mendapatkan transfer pertama. Yang bikin sistem ini makin dipercaya adalah karena semuanya berbasis data gaji terakhir. Jadi, tidak perlu lagi antri lama-lama ke kantor, tidak perlu bolak-balik ke bank, atau nunggu panggilan dari instansi. Cukup cek saldo gaji terakhir kamu. Dan kalau memang ada sisa, itulah yang akan langsung diproses sebagai bagian dari pencairan pesangonmu. Ini bukan cuma sekedar kabar baik. Ini bentuk nyata bahwa pemerintah benar-benar mulai mendengar jeritan rakyatnya, terutama para purna bakti, yang selama ini hanya bisa menunggu tanpa kepastian. Maka dari itu, kalau kamu atau keluargamu termasuk dalam kategori yang berhak, jangan lewatkan informasi ini. Karena mulai hari ini, skema baru ini sudah berjalan, dan dampaknya bisa langsung kamu rasakan. Jangan sampai ketinggalan. Banyak orang yang masih belum percaya bahwa skema pencairan pesangon lewat sisa gaji ini benar-benar mulai diterapkan. Enggak sedikit yang menganggap ini cuma akal-akalan atau janji kosong belaka yang sering muncul menjelang perubahan pemerintahan atau pergantian jabatan. Tapi kenyataannya, sudah ada laporan dari berbagai daerah dari Sumatera sampai Papua yang menunjukkan bahwa dana pesangon benar-benar mulai dicairkan lewat sistem gaji terakhir. Ini bukan rumor, bukan gosip, tapi fakta di lapangan yang bisa diverifikasi langsung oleh siapa saja yang memiliki akses ke sistem gaji atau aplikasi kepegawaian masing-masing instansi. Urusan pesangon bukan hanya soal uang, tapi juga soal kejelasan dan penghargaan atas pengabdian yang sudah diberikan selama puluhan tahun. Malam ini Presiden Prabowo mengumumkan secara resmi bahwa kenaikan dana pensiun sudah disahkan dan pencairannya akan dimulai secara bertahap tapi cepat. Dan pernyataan ini bukan hanya keluar dari mulut Presiden saja, tapi juga dikonfirmasi melalui saluran resmi pemerintah, termasuk dari Kementerian Keuangan dan Taspen sendiri. Yang bahkan beberapa kantor regional Taspen telah menerima instruksi teknis untuk mempercepat proses pencairan. Jadi, bisa dipastikan ini bukan sekadar kabar angin atau harapan kosong yang biasanya hanya beredar di grup WhatsApp. Ini sudah masuk tahap eksekusi. Banyak dari Anda yang mungkin merasa bahwa selama ini hak-hak pensiunan seperti dikesampingkan, bahkan ada yang merasa malu untuk mengeluh. Karena berpikir, saya ini kan sudah tidak bekerja, ya wajar kalau negara tidak terlalu perhatikan lagi. Tapi sekarang pemikiran itu harus kita buang jauh-jauh. Karena malam ini, pemerintah menyatakan bahwa pensiunan adalah prioritas dan bukan beban. Dan itu bukan hanya kata-kata manis. Buktinya alokasi anggaran tambahan untuk dana pensiun ini sudah resmi disetujui lewat peraturan presiden terbaru. Dananya tidak kecil, bahkan cukup signifikan untuk memberikan efek nyata bagi para penerima. Nah, sekarang kita bicara soal teknisnya. Bagaimana cara mengecek? Apakah nama Anda sudah terdaftar sebagai penerima dana pensiun yang akan naik dan cair ini? Jawabannya sederhana. Semua pensiunan yang tercatat aktif di database Taspen per bulan Maret 2025 secara otomatis akan masuk dalam proses penyesuaian. Jadi Anda tidak perlu mendaftar ulang, tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu isi formulir baru, tapi Anda memang disarankan untuk memastikan data valid.
Misalnya nomor rekening, nomor HP, dan alamat domisili, karena kadang-kadang pencairan tertunda bukan karena dananya belum tersedia, tapi karena data penerima belum sinkron. Kalau Anda sudah punya aplikasi Taspen Mobile atau pernah membuka portal resmi Taspen, di sana akan muncul notifikasi khusus soal verifikasi data terbaru di beberapa wilayah. Petugas Taspen bahkan sudah mulai melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah pensiunan untuk memvalidasi data. Jadi, jangan kaget kalau tiba-tiba ada petugas datang dan membawa formulir verifikasi. Itu tandanya Anda termasuk penerima prioritas. Dan yang menarik, tahun ini pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pensiunan yang sudah lebih dari 15 tahun tidak mengalami kenaikan dana secara signifikan. Yang juga perlu dipahami adalah bahwa sistem ini tidak hanya berlaku untuk ASN aktif yang akan segera pensiun, tapi juga menyasar para pensiunan lama yang hingga kini belum menerima pesangon mereka secara penuh. Dan inilah yang bikin banyak pihak merasa lega, karena mereka yang sudah lama pensiun pun tetap mendapatkan perhatian dan perlakuan yang adil dalam skema ini. Jadi bukan cuma yang baru pensiun yang dapat bagian, tapi juga mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu kepastian. Seringkali mereka menjadi kelompok yang luput dari perhatian saat ada perubahan kebijakan. Tapi tahun ini berdasarkan data dari Taspen, sekitar 218.000 janda dan duda pensiunan masuk dalam daftar penerima kenaikan gaji dan pesangon tambahan. Pemerintah mengakui bahwa selama ini mereka memang kurang mendapat porsi perhatian yang cukup sehingga kebijakan baru ini dirancang untuk mengoreksi ketimpangan itu. Namun mereka juga menyatakan komitmen penuh untuk menyelesaikan seluruh proses verifikasi dan pencairan secara menyeluruh sebelum akhir Juni 2025. Dan bicara soal transparansi, tahun ini pemerintah mewajibkan Taspen untuk merilis laporan mingguan yang bisa diakses publik. Laporan ini memuat jumlah pensiunan yang sudah menerima pencairan, nominal total yang sudah disalurkan, serta wilayah mana saja yang masih dalam proses verifikasi. Langkah ini diambil untuk mengurangi kebingungan dan spekulasi yang selama ini kerap beredar di media sosial. Ada beberapa laporan terkait penipuan berkedok pencairan dana pensiun yang mulai bermunculan terutama di daerah. Maka dari itu, sangat penting bagi para pensiunan untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya pada pihak yang mengaku bisa mempercepat pencairan dana dengan imbalan uang. Kini dengan adanya sistem pelaporan digital dan jalur pencairan langsung ke rekening pribadi, proses distribusi dana pensiun menjadi lebih aman dan terkontrol. Jadi proses ini benar-benar dirancang untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Yang juga menarik adalah wacana perubahan sistem pensiun dari skema Pay As You Go menjadi skema fully funded yang tengah digodok untuk diberlakukan secara bertahap mulai 2026. Sejumlah pensiunan lama akan menjadi kelompok percontohan untuk melihat sejauh mana efektivitas skema baru ini. Dalam skema fully funded, dana pensiun dikumpulkan dan dikelola sejak masa aktif, bukan hanya dibayar dari APBN saat sudah pensiun. Ini artinya pengelolaan dana lebih transparan, dana yang diterima saat pensiun akan lebih besar dan konsisten. Pemerintah berharap bahwa dengan skema ini generasi pensiunan di masa depan akan lebih terjamin secara finansial tanpa terlalu bergantung pada alokasi anggaran tahunan. Namun untuk tahun 2025 ini, fokus utama masih pada pencairan pesangon dan kenaikan gaji yang sudah disepakati bersama. Dan perlu diketahui juga bahwa dana yang digunakan untuk mencairkan pesangon tambahan ini bukan berasal dari pemotongan dana pensiun bulanan, melainkan dari alokasi dana khusus yang telah disiapkan melalui APBN Perubahan 2025. Pemerintah secara khusus menganggarkan lebih dari 9 triliun untuk mendanai program ini secara nasional. Dan bagi Anda yang menonton video ini, penting untuk memahami bahwa perjuangan ini belum selesai, proses verifikasi masih berjalan. Pencairan sedang dilakukan bertahap. Jangan ragu untuk berbagi informasi ini kepada sesama pensiunan lain. Siapa tahu kabar baik ini bisa menjadi titik balik dalam kehidupan mereka juga. Salam @channel.